Saudara, pertanyaan, kenapa kok ada sholat gobliyah? Kok ada sholat ba'diyah? Padahal yang penting kan sholat wajib. Pertanyaan lagi, kenapa kok ada puasa Rajab, puasa Sya'ban, kemudian ada puasa 6 hari Syawal? Padahal yang paling penting adalah bulan Ramadan. Itulah persiapan dan kesempurnaan. Sebelum Anda masuk ke sholat wajib, maka ada muqaddimahnya. Sholat qobliyah, latihan khusyuk, tadabbur, dan seterusnya. Setelah itu serius. Ini inti sudah ada pemanasannya. Setelah selesai, mungkin ada kekurangannya. Tambahi sholat ba'diyah untuk menyempurnakan sholat yang wajib. Anda sendiri umat Islam tidak menghargai masjid, siapa lagi menghargai masjid? Ditegur. Yang ada di sana kelihatan orang main-main, anak main-main, ditegur. Kalau enggak, suruh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada umat ini bulan Ramadan, bulan pilihan di antara 12 bulan, sehingga di bulan itulah dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran, kitab Allah yang sangat agung, mukjizah bagia, yang diterima oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah, di malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena itu sangat nista dan sangat betul-betul celaka orang tidak menghargai bulan ini. Padahal dari namanya aja sudah Syahrul Ramadan. Syahru itu bisa dari syuhra. Syuhra itu tenar. Begitulah juga pamerkan, tenarkan bulan yang betul-betul menjadikan manusia akan menjadi terlepas daripada segala kekangan nafsu dan diampuni dosanya, dibakar dosanya, sehingga siapa yang menghargai dan melaksanakan kewajiban bulan ini akan betul-betul dia menjadi orang yang bersih daripada dosa. Ditambahi lagi alladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan ini diturunkan Al-Quran. Saudara, Al-Quran ini adalah satu hal yang sangat istimewa yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lainnya. Ada mukjizat Nabi Musa, tongkat menjadi ular. Tangan ditaruh ada ketiaknya menjadi terang benderang. Tapi itu hanya disaksikan orang yang hadir di saat itu. Ada mukjizatnya Nabi Soleh, batu mengeluarkan onta, dan onta itu bisa susunya diminum oleh seluruh penduduk itu. Tapi itu bisa dirasakan dan disaksikan oleh orang yang hidup di zaman itu. Ada mukjizatnya Nabi Ibrahim, mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hidup saat itu. Tapi
ada satu mukjizatnya Nabi yang bisa dirasakan dan disaksikan oleh manusia setiap zaman sampai hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Mukjizat yang luar biasa, dan itu bukan hanya sekedar mukjizat karena ilmiahnya, tapi mukjizat itu juga karena bahasanya. Allah pilihkan Qur'anan Arabiyyan mubin, Qur'anan bilisanin Arabiyyin mubin. Bahasa Arabnya ini, saudara, bahasa ini ketika ditulis salah maka maknanya berubah. Ketika dibaca salah maknanya juga berubah. Saya mau tanya, kalau huruf I itu ada titik di atas kan? Titiknya ditambah 2, ditambahi lagi 1 misalnya, ya tetap I. Ditambahi lagi misalnya di 3 I, ditaruh di bawahnya ya I. Paham nih ya? Tapi kalau bahasa Arab ini, kalau ditaruh misalnya nun 1 titik, inti tambahi 1 lagi, berubah lagi jadi tak. Tambahi 1 lagi jadi surga. Kalau dijadikan kasroh jimnya, jinnatun, bangsa jin. Kalau jadikan dhammah jimnya, junnatun, tameng. Tameng. Cara baca keliru arti. Fatal artinya. Karena itu ada satu cerita, satu orang alim waktu itu dari Hadramut ya, diundang, ada di India. Ada satu tokoh. Nah, ini tokoh ini kadang-kadang belum tentu alim juga sih. Ada satu tokoh ngundang buka puasa. Mungkin bulan Ramadan kali itu ya. Ngundang buka puasa. Aneh undangan itu. Aneh. Undangan itu aneh. Di situ setiap yang diundang itu dikasih daging daripada setiap orang 2 ekor daging burung, anaknya burung. Tanya, ini aja makanannya? Iya. Nggak ada yang lain ikannya? Nggak ada. Kenapa kamu melakukan ini? Karena mengamalkan hadis Nabi, kata dia. Mana hadis Nabi? Kata dia. Ada. Lis-shaimi farkhatan. Bukan farhatan dia, Pak. Mungkin ada titiknya atau salah baca. Lis-shaimi farkhatan. Farkhotun itu anak burung. Lis-shaimi farkhatan. Ya karena itu kadang-kadang tokoh belum tentu ngerti. Akhirnya baca keliru, ngartikan jelas keliru. Kemudian Quran ini walaqad yassarna al-Quran lidzikri. Dijadikan Al-Quran ini mudah untuk diingat. Sehingga kadang-kadang kita dapatkan anak kecil hafal Quran. Padahal bukan orang Arab. Padahal nggak ngerti bahasa Arab. Nggak ngerti bahasa Arab, bukan orang Arab, hafal Quran 30 juz. Kalau nggak wahyu nggak bisa nih. Inti ngapalkan Quran aja nggak mungkin bisa nih. Kalau nggak mujizat nggak bisa nih. Inti ngapalkan majalah nggak mungkin bisa. Tapi bagaimana Al-Quran tadi itu bisa dihafal anak kecil
Kadang-kadang bukan turunan orang Arab, dari desa jauh pelosok lagi hafal Quran. Ini adalah bagian mukjizat. Belum lagi tentang isinya luar biasa. Karena itu kenikmatan yang luar biasa bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Nah, di sini harus ada ta'arud, saudara. Harus ada usaha untuk mendapatkan keberuntungan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Ente perlu rahmat Allah, ya bulan Ramadan dibanjir. Ente perlu maghfirah Allah, ampunan Allah, ya bulan Ramadan ini. Ente perlu pahala besar, bulan Ramadan ini. Ente perlu diangkat derajatnya oleh Allah, masuk surga tertinggi, ya bulan Ramadan ini. Ingin selamat dari neraka, ya bulan Ramadan saatnya. Coba kita bawakan riwayat-riwayat hadis tentang masalah ini semuanya. Saudara, rahmat. Nabi menyatakan Ramadan awaluhu rahmah. Pertama hari-hari Ramadan ini rahmat Allah. Ampunan, wa wasatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah. Wa akhiru idkum minan nar, akhir Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Loh. Apakah dibebaskan dari api neraka tadi itu hanya di akhir? Enggak. Ada riwayat inna fi kulli lailatin min Ramadan alfi atikin minan nar. Di setiap malam Ramadan itu adalah 1 juta orang dibebaskan dari neraka Allah. Kalau sudah di akhir Ramadan, jumlah total awal sampai akhir dijadikan 1, dibebaskan dari neraka Allah. Pertanyaannya, itu untuk yang ahya atau amwat? Untuk orang yang hidup atau untuk orang yang mati? Pendapat yang terkuat untuk yang masih hidup. Kenapa? Yang sudah mati itu pernah menangi Ramadan dalam kehidupannya. Yang masih hidup ini kesempatan untuk mendapatkan pembebasan dari neraka Allah Subhanahu. Jangan disia-siakan ini Ramadan ini. Puasa sendiri itu adalah satu bentuk untuk mengampuni dosa, asal puasanya itu didasari iman, percaya bahwa puasa ini kewajiban agama, dan percaya puasa ini betul-betul ibadah kepada Allah, percaya dengan janji-janji Allah bagi orang puasa, keberuntungan yang luar biasa dari Allah, dan dilaksanakan dengan ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang puasa Ramadan iman dan berharap ridha Allah, pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah berlalu. Malam harinya kita sholat isya berjamaah, sholat tarawih, khatmul Quran, menghidupkan dengan ibadah di malam hari. Nabi juga menyatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang malam harinya qiyamul lail, mendirikan ibadah di malam hari di bulan Ramadan didasari iman dan berharap ridha Allah, pahala dari Allah, maka diampuni dosanya oleh Allah yang sudah berlalu. Apalagi Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang qiyamul lail tepat malam Lailatul Qadar, diampuni dosanya Allah yang telah berlalu. Wih, banyak nih diampuni. Malah ada suatu riwayat man tasaddaqa
fi Ramadan kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi khati'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Siapa orang yang bersedekah di Ramadan, apalagi dalam rangka memberikan buka orang yang berpuasa, maka Allah akan catat 1 juta pahala. Allah akan ampuni 1 juta kesalahan. Allah akan angkat 1 juta derajat. Gambaran ini semuanya menunjukkan bagaimana kemuliaan Ramadan. Kalau kita muliakan, kita yang beruntung, saudara. Sebaliknya, kapan kita tidak memuliakan Ramadan, maka adalah orang yang syaqiyya syaqawatal abad. Orang yang akan celaka selama-lamanya, saudara. Bahaya loh, saudara. Ka'bah itu bangunan yang dimuliakan oleh Allah, tapi kalau ada orang yang menghinakan Ka'bah, itu bisa kufur. Al-Quran itu adalah kertas yang di situ ditulis kalamnya Allah. Siapa yang menghinakan Al-Quran bisa kufur. Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Siapa menghinakan Al-Quran, awas, hati-hati. Bisa suul khatimah loh ini. Bisa kufur loh ini. Dan itu didoakan sama malaikat. Kesian itu mereka itu. Hanya sekedar karena mendapat gaji 100.000, dia kadang-kadang siap nggak puasa. Risiko tinggi ya ikhwani. Jangan dibuat main-main ini di bulan ini. Ada satu orang Yahud atau orang musyrik, yang jelas kafir dia. Satu saat kaum muslimin itu berpuasa, anaknya menampakkan tidak puasa di hadapan kaum muslimin yang puasa. Bapak ini marah sama anaknya tadi itu. Marah, kamu tidak beradab wahai anakku. Orang Islam melaksanakan ibadah puasa, kamu makan di hadapan mereka. Marah. Kemudian orang itu ketika meninggal dunia, ada yang mimpi dia selamat, dia dalam nikmat. Ditanya, bukankah ente kafir? Ya, aku dulu kafir, tapi berkat aku marah kepada anakku karena tidak menghargai Ramadan, Allah kasih hidayah aku di akhir umurku dan mati husnul khatimah. Yang kafir dapat berkahnya Ramadan bisa husnul khatimah. Ini yang muslim ini kenapa kok tidak menghargai Ramadan? Terang-terangan. Sudah tidak malu dengan Allah, tidak malu dengan makhluk Allah. Ini sangat menyesalkan, saudara. Kota Madinah rokokan di tengah jalan Ramadan. Ki Madinah itu apa iki? Ini perlu disampaikan, ini Madinahnya siapa ini? Harus diperhatikan itu. Kadang-kadang terjadi di area dekat masjid, nggak pantas, saudara. Nggak pantas. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harapan kita muslimin ini tahu kebesaran bulan ini. Dan tuntutannya muliakan dong. Ini masjid, jaga kewibawaan. Anda masuk ada di sini, jangan samakan dengan masuk ada di alun-alun sana. Di sini ada adab. Itu Al-Quran
Jangan disamakan dengan membaca yang lainnya. Ada adab. Dong Anda megang tanpa wudu aja haram kok. Anda baca satu huruf dalam keadaan junub dengan niat baca Al-Quran haram. Diatur adabnya. Bulan Ramadan juga begitu, ada adabnya ya ikhwani. Ada adabnya. Orang-orang dulu mempersiapkan Ramadan ini itu mulai bulan Rajab. Karena dikatakan Rajab syahrul badri. Wa Sya'ban syahrus sagyi. Wa Ramadan syahrul hasad. Rajab ini bulan pembibitan, nanam bibit. Sya'ban bulan pengairan, merawat, mengairi, menyirami tanaman, bibitnya tadi itu. Wa Ramadan, Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Latihannya itu saudara mulai bulan Rajab. Ibadahnya di tingkat mulai bulan Rajab. Karena penting. Saudara, pertanyaan, kenapa kok ada sholat gobliyah? Kok ada sholat ba'diyah? Padahal yang penting kan sholat wajib. Pertanyaan lagi, kenapa kok ada puasa Rajab, puasa Sya'ban, kemudian ada puasa 6 hari Syawal? Padahal yang paling penting adalah bulan Ramadan. Itulah persiapan dan kesempurnaan. Sebelum Anda masuk ke sholat wajib, maka ada muqaddimahnya. Ayo, sholat qobliyah. Sholat qobliyah, latihan khusyuk, tadabbur, dan seterusnya. Setelah itu serius, ini inti sudah ada pemanasannya. Setelah selesai, mungkin ada kekurangannya. Tambahi sholat ba'diyah untuk menyempurnakan sholat yang wajib. Begitu juga nih belum Ramadan, udah 2 bulan dipersiapkan Rajab. Ayo. Fadlu Rajab ala sairi syuhur kafadli kalamillah ala sairil kalam. Keutamaan bulan Rajab di antara bulan yang lainnya seperti keutamanya Al-Quran di antara kalam yang lainnya. Masuk bulan Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi. Bulan begitu ada malam nisfu Sya'ban, ada amal-amal yang diatur oleh syariah. Syahrul Sya'ban, fadlu syahri Sya'ban ala sairi syuhur kafadli ala sairil bashar. Keutamaan bulan Sya'ban di antara bulan yang lainnya seperti keutamaanku di antara manusia. Masuk bulan Ramadan, wah hebat lagi. Fadlu Ramadan ala sairil syuhur kafadli ala al-khalqi ajma'in. Bulan Ramadan di antara bulan yang lainnya seperti keutamaan Allah di antara makhluknya. Hati. Ta'zim Ramadan, ta'zimullah. Menghargai Ramadan, menghargai Allah. Menghinakan Ramadan, menghina Allah, saudara. Karena itu sangat betul-betul sayang sekali. Tapi tetap kita juga akan mudah-mudahan dapat hidayah mereka semua. Nah, heran juga sih setannya udah dibelenggu, di penjara. Ini kok maksiat tanpa setan, kok model ini apa nih ceritanya nih? Nah, parah betul ini. Mudah-mudahan selamat kita semuanya, anak-anak kita semuanya. Dan Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid ini jadi rame. Ini walaupun hampir jam setengah 12, tapi masih rame, ini semangat gitu. Salat tarawih ada di mana-mana dilakukan. Betul apa yang dikatakan oleh
Sayyidina Uthman, nawwarallah gabra Umar kama nawwarallah masajidana. Semoga Allah menerangi kuburan Umar bin Khattab sebagaimana menerangi masjid kami. Karena yang punya inisiatif untuk dikumpulkan jadi satu sholat berjamaah tarawih itu Sayyidina Umar. Zamannya Nabi sudah ada sholat tarawih itu, Pak. Jadi bukan bid'ahnya Sayyidina Umar, bukan. Sayyidina Umar kok dituduh buat bid'ah. Bukan. Cuma tidak diatur satu waktu. Jadi kadang-kadang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah di awal waktu, ada di tengah malam, ada di akhir malam gitu. Melihat begitu Sayyidina Umar mengumpulkan jadi satu. Wes, jam sekian misalnya. Kemudian diatur satu imam, semuanya jadi satu. Wah, jadi rame, semarak. Sampai sekarang ini. Ini, kata Sayyidina Umar, ya ini. Kadang-kadang bid'ah itu adalah bagus. Nabi tidak mengatur satu waktu, tapi Sayyidina Umar dijadikan satu waktu, satu imam, semuanya bergabung jadi satu. Ni'matil bid'atuha. Bukan sholatnya yang baru, tetapi inisiatifnya Sayyidina Umar itu adalah yang baru. Karena itu nikmat semuanya, tapi sebentar lagi sudah akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan insya Allah akan ketemu tahun yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah malam-malam ini akan kita dapatkan ya malam Lailatul Qadar. Menurut Ibnu Abbas, malam Lailatul Qadar itu ya malam 27 Ramadan. Menurut Ibnu Abbas, pakar tafsir, beliau berpendapat malam Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Ya ada khilaf di antara sahabat juga ulama. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Lailatul Qadri kalau dihitung hurufnya ada 9. Lailatul Qadri itu ngende. Lailatul lam ya lam ta. Berapa? Lam ya lam ta. Ada berapa? 4. Lailatul. Al-Qadri alif lam qaf darro. Ada berapa? 5. 4 tambah 5 9. Satu Al-Quran itu, seluruh Al-Quran disebutkan Lailatul Qadri 3 kali. 30 juz itu disebutkan 3 kali dan itu semuanya di surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Kedua ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketiga. 3 ini. Hah? 3. 9 huruf disebutkan 3 kali dalam 30 juz, itu isyarat 9 kali 3 artinya 27. Malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Menurut pendapat Ibnu Abbas. Husnudzan, enggak ada masalah. Fadlullah wasi'. Fadlullah wasi'. Di malam ini, malam Lailatul Qadar ini, mudah-mudahan Lailatul Qadar atau yang kemarin-kemarin juga kita alhamdulillah ada khatmul ihya, ada khatmul Quran. Malaikat yang di langit itu turun. Kenapa Lailatul Qadri? Al-Qadru sumiyat Lailatul Qadri li'udhmi qadriha. Disebut Lailatul Qadri malam yang bernilai karena adalah nilainya tinggi. Khairum min alfi syahr. Ada al-qadr itu ad-digu. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Qadara yaqdiru, dayyaqa yudayyigu. Allah itu yang
melancarkan rezeki hamba, kadang-kadang juga mempersempit rezeki hamba. Kenapa disebut Lailatul Qadri, malam yang sempit? Karena dunia ini menjadi sempit dari penuhnya malaikat yang ada di atas bumi ini. Yang di langit itu turun semuanya, sampai Jibril diperintahkan turun. Untuk apa? Mereka turun dari langit ini semuanya untuk apa? Untuk bergabung dengan ibadah kepada manusia ini. Dan kalau sudah ketemu umat Muhammad yang sholat, ketemu umat Muhammad yang hadir khatmul Quran, ketemu umat Muhammad yang lagi berzikir, beribadah, baca Quran, mereka akan menyatakan salamun, didoakan selamat, selamat, selamat. Selamat ini bisa berupa tahiyah, bisa berupa doa. Bisa berupa doa, mudah-mudahan selamat. Bisa selamat itu adalah dalam bentuk adalah penghormatan. Selamat atas kesuksesan, salamun. Dan itu tugasnya mulai isya sampai subuh. Hanya mereka tadi itu untuk memberikan selamat kepada orang umat Muhammad yang sukses melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Karena itu yang iktikaf terus nih, yang hadir khatmul Quran, insya Allah ketemu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita semuanya dibimbing oleh orang-orang tua untuk melakukan ini. Mudah-mudahan insya Allah bukan yang terakhir bagi kita. Allah temukan kita insya Allah di tahun-tahun berikutnya. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir majlis ini akan ketemu tahun yang akan datang. Khususnya orang-orang yang soleh yang kita pandang. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapat barakah mereka semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah semuanya ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Bubar dari majlis ini insya Allah semua hajat akan disampaikan oleh Allah. Doa yang serius, doa yang serius, Allah akan menerima doa kita asal hati kita ingat kepada Allah. Jangan sampai tidak serius dalam berdoa. Anak Anda doakan, keluarga Anda doakan, pekerjaan Anda doakan, diri Anda doakan, masa depan Anda doakan, mati Anda doakan, barzakh Anda doakan, akhirat Anda doakan. Doa dan lagi akan kita baca. Mudah-mudahan semua ya Rabbana aqbalna fi lailatul ghufran. Ya Allah, terima semua amal kami di malam pengampunan ini. Ya Rabbi samihna fi syahrina Ramadan. Ya Allah, maafkan kami di bulan Ramadan ini. Sampai akhirnya ya Allah bina naltaqi indal habibin nabi. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa bertemu bersama Rasulullah nantinya di hari kiamat. Narid li haudin nabi ya Allah ma'al waridin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneguk telaga kautsarnya Nabi nanti di hari kiamat. Ma'ambiyai kajma'in ibadika salihin, bersama para nabi yang lainnya dan hamba-hamba yang saleh insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya sukses insyaallah. Karena itu sebentar lagi kita akan baca doa bersama yang khusyuk, yang khudu. Mudah-mudahan insyaallah semua doa kita diterima oleh Allah.